Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan amunisi dan bahan peledak sisa Perang Dunia Kedua dimusnahkan polisi dan tentara di Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Instalasi pembuangan air limbah rusak, warga Kelurahan Benteng, Ambon resah. Bertahan hidup bisa dilakukan warga Ambon dengan beragam cara termasuk dengan menambang pasir di pantai. Pertunjukan atraksi barongsai memeriahkan perayaan Imlek di Kota Ambon. Pada perayaan Tahun Baru Imlek 2025, atraksi barongsai kembali digelar di sejumlah lokasi, antara lain di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kota Ambon. Masyarakat pun tumpah ruah memadati area pertunjukan untuk menikmati kemeriahan perayaan Tahun Baru Imlek. Karena Imlek ini kan tahun baru orang Tionghoa. Iya. Ya, dan itu kan internasional. Itu yang kita rayakan di kali ini. Nah, juga kalau kita di Ambon, itu kita bungkus dia dalam bentuk ramatama. Tahun ini kan, tahun ini tahun ular kayu gitu ya. Tentu arti spesifiknya ada, tetapi kan semua tahun itu kita selalu melihat dari semua yang baik-baik, yang positif begitu kan. Ya, tentu ada kemajuan, ada kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan yang baik begitu ya. Itu tentu menjadi harapan kita semua. Peringatan Tahun Baru Imlek 2025 ini dilambangkan dengan ular kayu. Dalam kebudayaan Cina, ular kayu dipercaya memiliki penuh energi, melambangkan keberuntungan, kesuksesan, dan keberkahan. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Naiknya harga kedelai di pasaran masih dirasakan pedagang tahu dan tempe di Kota Ambon. Meski begitu, mereka tidak absen menjual tahu tempe di pasar. Saat ini, tahu di Pasar Mardika dan Batu Merah, Ambon, dijual Rp1.650 per potong dari sebelumnya Rp1.500 per potong. Sedangkan tempe dijual Rp5.000 per 2 potong. Pedagang mengatakan tidak mau terlalu banyak menaikkan harga tahu tempe karena khawatir makin sepi pembeli. Mereka mengatakan sejak harga kedelai naik, penjualan tahu tempe ikut terpengaruh. Bahkan sebagian pedagang memilih tak berjualan tahu tempe karena khawatir rugi. Harapan kita kedelai harganya lebih murah lagi. Kalau ini penjualan berapa Pak? Ini penjualannya 25.000. Untuk tempe? Ya, untuk tempe. Kalau tahu berapa? Tahunya 35.000. Ya. Jadi untuk harga tahu ini pembeli mengeluh tidak dengan harga ini? Alhamdulillah tidak ya. Itu masih bagus juga Pak. Ini Bu beli tahu berapa Bu? 5.000. Dapat berapa Bu? Dapat 3. Bagaimana menurut Ibu sendiri soal kualitas dan juga harga tahu ini? Murah stabil ya? Iya. Beli tahu berapa Mas? 10.000. Satu dari 5.000 dapat berapa Mas? 3. Jadi harapan apa? Barangkali harga tahu masih tetap. Iya. Pengusaha dan penjual tahu tempe mendesak pemerintah secepatnya mengendalikan harga kedelai di pasaran. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.
berbagai upaya dilakukan warga Kota Ambon demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Seperti halnya yang dilakukan sebagian warga di Air Salobar, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon, dengan menambang pasir dan kerikil di pantai. Salah satunya Lamani. Dia menjadikan pasir dan kerikil di sini sebagai tumpuan nafkah pencaharian untuk bertahan hidup. Bagi Lamani, hamparan pasir yang ada di pantai Air Salobar ini sangat menjanjikan rupiah. Jenisnya ada berupa pasir halus, pasir kasar, serta kerikil. Satu karung pasir ini dijual berapa, Pak? Kalau per karung itu pasir 10.000. 10.000. Ya. Kalau batu kerikil? Kerikilnya 12.000. Oh, 12.000. Ya. Berarti kerikil agak Sedikit. mahal sedikit ya. Dalam satu hari itu bisa tampung berapa karung, Pak? Kalau dalam satu hari itu bisa 100 karung. Oh, itu satu hari penuh, itu Iya, kerja satu- penuh itu. Iya, kerja penuh. Itu 100 karung itu kerikil sama pasir. Tak hanya Lamani, hamparan pasir dan kerikil di pantai Air Salobar ini mampu memberikan mata pencaharian kepada warga sekitar. Dengan alat sederhana, mereka kemudian mengumpulkan pasir serta kerikil untuk dijual. Biasanya sehari mereka bisa menghasilkan 100 karung pasir dan kerikil. Harga jual setiap karung pasir sebesar Rp10.000, sedangkan kerikil Rp12.000 per karung. Bagi Lamani dan warga lainnya, pencaharian menambang pasir dengan rintangan panasnya terik mentari dan juga kuatnya gelombang sewaktu-waktu tidak menjadikan mereka patah arang. Sebab kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan dorongan untuk harus menyusuri pantai Air Salobar. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan dan ke banyak bersaudara dan amato.